FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribu Tahwandi ya. Dan masih saya bacakan untuk Anda buku The Divine Matrix karya Greg Braden. Nah tadi di kunci yang kedua dan ketiga kita sudah temukan ya bahwa ternyata salah satu ya keterkoneksian kita ya manusia sebenarnya. Melalui buku ini Greg ingin mengatakan bahwa apa yang ada di dalam alam semesta ini sebenarnya baik itu manusia, binatang, tumbuhan, bumi, planet dan lain sebagainya, semua saling terhubung. Maka disinilah sebenarnya ini yang menarik. Kita akan mencari matriks ke bagian berikutnya. Saya ingat momen kali pertama menyampaikan berita tentang keterkoneksian kita dengan segala sesuatu di alam semesta kepada sang penjaga kebijaksanaan. Pada perjumpaan yang tidak disengaja di sebuah pasar lokal, dengan bersemangat saya menyampaikan kabar dari siaran berita terbaru tentang penemuan medan energi baru. Sebuah medan energi tunggal yang tidak seperti energi-energi lain yang sudah diketahui keberadaannya. Medan energi ini, ungkap saya, menghubungkan segala sesuatu. Ia menghubungkan kita dengan dunia, dengan orang lain, dan bahkan dengan alam semesta di luar bumi. Persis seperti yang kita bicarakan dulu. Dalam cara yang sangat khas, teman saya itu terdiam selama beberapa saat karena menghargai kegembiraan saya. Setelah beberapa detik, ia menarik napas dan membalas dengan keterus-terangan yang telah sering saya lihat sebelumnya. Dia sungguh belak-belakan. Oh begitu, katanya. Anda mulai paham bahwa segala sesuatu saling terkoneksi. Ini telah dibicarakan orang-orang kami sejak lama. Bagus sekali bila akhirnya sains Anda menemukannya juga. Jika medan energi cerdas turut berperan penting dalam mengatur alam semesta, mengapa kita baru mengetahuinya sekarang? Kita baru saja melalui abad ke-20, masa ketika para sejarawan mungkin akan menganggapnya sebagai periode paling dahsyat dalam sejarah. Dalam satu generasi, kita mempelajari cara memanfaatkan kekuatan atom, menyimpan data perpustakaan sebesar kompleks perkotaan di sebuah chip komputer, dan membaca sekaligus merekayasa DNA kehidupan. Bagaimana bisa mungkin kita mencapai seluruh keajaiban saintifik ini namun melupakan sesuatu yang paling penting dari semuanya, yaitu pengetahuan yang memberi kita akses menuju kekuatan penciptaan itu sendiri. Jawabannya bisa mengejutkan Anda. Ada suatu periode di masa silam yang belum lama berlalu ketika para ilmuwan mencoba untuk memecahkan misteri apakah medan energi cerdas yang menghubungkan segala sesuatu itu eksis atau tidak. Meskipun ide penelitian ini bisa dibilang bagus, lebih dari 100 tahun setelahnya kita masih bersusah payah berusaha menafsirkan eksperimen terkenal ini. Maka selama sebagian besar abad ke-20, jika berani menyebutkan apapun berkaitan dengan medan energi tunggal yang menghubungkan segala sesuatu melalui sesuatu yang tidak lain adalah ruang kosong, para ilmuwan akan langsung ditertawai di ruang kelas atau universitas. Dengan segelintir pengecualian, ide tersebut bukan ide yang lazim diterima atau bahkan diperkenankan dalam diskusi sains serius. Meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Meskipun pemahaman kita tentang apa yang sesungguhnya menghubungkan semesta masih menjadi misteri, sudah tidak terhitung nama diberikan agar eksistensinya bisa diketahui. Dalam Avatasaka Sutra dari Buddhisme Mahayana misalnya, alam Dewa Indra yang agung dideskripsikan sebagai tempat asal sebuah jala yang menghubungkan seluruh alam semesta. Nun jauh di sana, di kediaman Dewa Indra yang agung, ada sebuah jala mengagumkan yang digantung sedemikian rupa oleh sang pencipta yang cerdik hingga membentang tanpa batas ke segala arah. Dalam kisah penciptaan di suku Hopi, disebutkan bahwa siklus kehidupan saat ini
dimulai jauh di masa silam ketika nenek laba-laba muncul di tengah kekosongan dunia. Hal pertama yang ia lakukan adalah memintal jaring-jaring agung yang menghubungkan segala sesuatu, dan melalui jaring-jaring tersebut ia menciptakan tempat untuk anak-anaknya menjalani hidupnya. Sejak masa Yunani kuno, orang-orang mempercayai adanya medan energi universal yang menghubungkan segalanya dan menyebutnya ether. Dalam mitologi Yunani, ether dianggap sebagai esensi dari ruang itu sendiri dan dideskripsikan sebagai udara yang dihirup para dewa. Baik Pythagoras maupun Aristoteles mengidentifikasikannya sebagai elemen penciptaan kelima yang misterius, selain 4 elemen lain, yaitu air, udara, api, dan tanah. Di masa selanjutnya, para alkemis terus menggunakan istilah yang dipakai bangsa Yunani itu untuk menggambarkan dunia kita. Istilah yang bertahan sampai lahirnya sains modern. Berlawanan dengan pandangan tradisional ilmuwan masa kini, beberapa pemikir hebat dalam sejarah bukan hanya percaya pada ether ada, bahkan banyak dari mereka memandang eksistensinya selangkah lebih jauh lagi. Mereka mengatakan ether diperlukan bagi hukum-hukum fisika agar bisa bekerja sebagaimana mestinya. Pada periode 1600-an, Sir Isaac Newton, bapak sains modern, menggunakan kata ether untuk mendeskripsikan substansi tak terlihat yang merembesi dan menyelimuti seluruh alam semesta, yang menurut dia menyebabkan gravitasi dan juga sensasi di dalam tubuh. Ia menganggapnya jiwa yang hidup, meskipun menyadari piranti untuk memvalidasi pernyataannya tidak tersedia di masa itu. Baru pada abad ke-19, tokoh yang mengajukan teori elektromagnetik, James Clerk Maxwell, secara formal menguraikan deskripsi ilmiah dari ether yang menghubungkan segala sesuatu. Ia mendeskripsikannya sebagai substansi materi yang sangat halus, yang seharusnya eksis di bagian-bagian ruang yang tampak kosong. Pun pada awal abad ke-20, beberapa pemikir sains yang disegani masih menggunakan istilah ether untuk mendeskripsikan esensi yang mengisi ruang kosong tersebut. Mereka menganggap ether sebagai substansi aktual yang ajek, yang berada di antara materi fisik dan energi murni. Melalui ether ini, sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa gelombang cahaya bisa merambat dari satu titik ke titik lainnya pada apa yang tampak seperti ruang kosong. Saya melihat ether yang bisa menjadi sandaran medan elektromagnetik dengan energi dan vibrasinya, memiliki substansi tertentu, terlepas dari kemungkinan ia berbeda dari semua materi biasa atau ordinary matter, ujar pemenang hadiah Nobel Fisika Hendrik Lorentz pada tahun 1906. Persamaan Lorentz lah yang membantu Einstein mengembangkan teori relativitasnya yang revolusioner. Bahkan setelah teori-teorinya seolah mengurangi peran ether di alam semesta, Einstein sendiri percaya bahwa sesuatu akan ditemukan untuk menjelaskan apa yang mengisi kekosongan ruang. Dia menyatakan tidak mungkin ada ruang tanpa ether. Seperti gagasan Lorentz dan para filsuf Yunani kuno tentang substansi yang menjadi saluran bagi gelombang untuk bergerak, Einstein menyatakan ether sangat penting bagi hukum-hukum fisika yang bisa eksis. Dalam ruang semacam itu, yang tanpa ether, bukan hanya tidak akan ada perambatan cahaya, melainkan juga tidak memungkinkan eksisnya standar-standar ruang dan waktu. Meskipun tampak menyadari keberadaan ether, Einstein memperingatkan bahwa ether tidak bisa dianggap sebagai energi dalam pengertian biasa. Ether tidak bisa dianggap memiliki kualitas dari media yang bisa diukur, yang terdiri atas bagian-bagian atau partikel-partikel yang bisa ditelusuri melalui waktu. Dengan cara ini, ia melukiskan bagaimana keberadaan ether karena sifatnya yang tidak biasa masih sejalan dengan teori-teorinya.
Saat ini masih kerap muncul perdebatan tentang apakah medan ether ada atau tidak. Pada saat bersamaan, perdebatan itu membangkitkan memori tentang salah satu eksperimen terkenal yang dirancang untuk membuktikan atau menyangkal eksistensi medan tersebut. Dalam kasus penelitian semacam ini, hasilnya seringkali memantik lebih banyak pertanyaan dan kontroversi dibandingkan solusi. Saya masih akan lanjutkan bacaan kita untuk malam hari ini di Serbuk Senin Berbuku.